Oke, langsung Kak juga ya. Itu, iya, bahwa salah satu yang paling diperhatikan adalah tadi pernikahan dini ini. Pernikahan dini yang cukup tinggi, kemudian juga angka stunting. Stunting ini ya mungkin akibat dari pernikahan dini, mungkin ada perhatian terhadap anaknya juga kurang optimal, ya, makanannya, gizinya dan sebagainya. Mungkin juga kualitas kehamilan pada usia remaja juga saya kira juga tidak baik untuk kesehatan dari bayi-bayi yang dilahirkan. Kemudian yang tingginya angka perceraian karena remaja kan masih labil, gampang emosi, dan artinya pada ada anak umur 19 tahun misalnya sudah 3 kali kawin cerai misalnya. Nah itu tentu sangat dikhawatirkan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang tidak unggul di masa depan. Oke, baik. Saran sendiri sebagai psikolog anak apa Kak untuk mungkin Ya. orang tua barangkali ya, Ya, di sini sebagai bukan hanya mendesak pemerintah, tapi mendesak masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri adalah keluarga. Nah, kedua adalah pemberdayaan RT RW. Namanya RT, rukun tetangga, rukun warga, tapi sering kurang rukun, tidak kompak, tidak saling mau tahu. Ya, justru saudara terdekat itu bukan saudara kampung, tapi letaknya ada yang di Medan, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan dan sebagainya. Tapi tetangga kiri kanan itu saudara terdekat. Dan melindungi anak perlu orang sekampung, perlu bersama-sama. Dan juga jangan biasa jadi pemadam kebakaran. Setelah peristiwa terjadi baru kita ribut, baru ramai. Jadi hanya membicarakan masalah yang tidak problem solving. Nah, problem solvingnya adalah langkah preventifnya di hulunya. Yaitu terbiasa tadi ada rapat warga seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, diingatkan ibu bapak sekarang bukan zamannya lagi mendidik anak dengan dipukul, dibentak, dijewer misalnya, tapi dengan diskusi, ngobrol misalnya. Kemudian juga dengan adanya tadi kami usulkan juga kepada yang mewakili Bapak Gubernur dalam bicara tadi, yaitu kepala yang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sampai ada untuk keluarga berencana dan sebagainya itu, untuk juga membentuk Sparta, yaitu seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Itu kami mencatat yang sudah ada itu Tangsel, bahkan Tangsel dapat rekor muri kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya dilengkapi dengan Sparta. Kedua adalah Kabupaten Banyuwangi di catatan kami, ketiga adalah Kabupaten Bengkulu Utara, keempat adalah Kabupaten Bekasi, dan kelima Kabupaten Bitung di Sulawesi Utara. Nah, mudah-mudahan kami tadi usulkan sambil berkelakar, mudah-mudahan Babel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang seluruh RT RW-nya yang di tingkat kota dan kecamatan dan kabupaten itu sudah dilengkapi dengan Sparta tadi. sejauh ini untuk yang kolaborasi rukun tetangga di Bangka Belitung seperti apa kalau LPA melihatnya gitu Kak? Ya, memang belum optimal saja sehingga diharapkan dengan tadi disampaikan kepada Bapak Gubernur ide kami ini, dan kemudian bisa diinstruksikan kepada semua bupati wali kota dan turun kepada semua camat, lurah, RT RW untuk segera merealisasikan gagasan Sparta tadi. Mungkin selain stunting kan juga masih sering terjadi pelecehan anak gitu Kak ya di Bangka Itu tadi Belitung. pelanggaran hak anak seperti kekerasan, pelecehan, dari predator dan sebagainya, itu memang membuat anak-anak menjadi trauma dan akhirnya mengalami berbagai permasalahan kesehatan jiwa, tidak percaya diri, kemudian dendam, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang nekat, entah itu bunuh diri, entah itu lari ke narkoba dan sebagainya. Nah, ini tentu tidak baik untuk hak anak ya. Untuk itu betul-betul mohon direalisasikan perlindungan anak secara lebih optimal di Provinsi Babel ini. Sejauh ini kalau Bangka Belitung Kak Seto menerima laporan-laporan nggak tentang soal pelecehan anak yang mungkin kalau dibandingkan provinsi lain menjadi warning, atau masih ada provinsi yang lebih warning lagi gitu? Iya, masih banyak ya. Tapi laporan dari LPA Babel memang tidak terlalu banyak ya. Dan ini yang justru kunjungan kami ke sini ini langsung
bukan hanya dari LTA Babel sendiri, tapi juga dari Bapak Gubernur, mungkin dari nanti Pak Wali Kota, nanti malam mudah-mudahan bisa bertemu juga untuk bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama. Selain itu di Bangka Belitung baru-baru ini kemarin juga ada kasus penculikan anak Kak yang marak juga nih di beberapa kabupaten gitu kan. Yeah, nah mungkin Kak Seto menanggapinya seperti apa gitu? Iya, ibaratnya seperti kata Bang Napi ya istilahnya, suatu tidak kejahatan bukan hanya karena ada niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Jadi penculikan dan sebagainya itu semacam ada peluang ketidakwaspadaan, kelengahan orang tua dan sebagainya. Jadi untuk itu selain meningkatkan kewaspadaan orang tua juga mungkin juga perlu diberikan simulasi pelatihan kepada anak. Bagaimana kalau misalnya kamu tiba-tiba diiming-imingi entah permen coklat, entah HP, entah apa, diajak pergi dan sebagainya, untuk berani mengatakan tidak yang keras misalnya. Jadi misalnya diajak kayak apa ya, semacam simulasi. Nah ini pura-pura ayah jadi penculiknya nih. Yuk ini ikut sana, ini ada bagus nih, ada permen mau nggak? Dari yang kecil, yang sedang ataupun yang remaja. Itu mohon waspada, dan itu jangan hanya pokoknya begini harus begini ya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan latihan tadi, dengan simulasi tadi. Pelatihan tadi membuat anak-anak juga lebih waspada. Bahkan kan juga beredar cara mengatasi penculik anak kecil, begitu dipeluk ini kan segera menjatuhkan diri, entah digigit kakinya, entah disengkap ya supaya jatuh dan sebagainya. Dan latihan-latihan itu perlu dilakukan sehingga anak refleksnya juga hidup kalau tiba-tiba, baik itu dengan cara kekerasan jadi paksa begitu, ada perlawanan, bisa teriak, bisa melempar sesuatu ke mata penculiknya, atau kalau dengan bujuk rayu itu juga waspada gitu. Kadang-kadang kan penculik kan kalau serem gitu, ibu yang lembut, yang manis, yang pakai lipstik, yang menyala, itu bisa saja gitu. Jadi ini yang harus dilatihkan kepada setiap anak-anak untuk menghadapi kemungkinan bahaya penculik, selain juga keterlibatan warga sendiri. Terakhir mungkin Kak, pesan untuk pemerintah dan masyarakat Bangka Belitung agar menciptakan wilayah yang aman untuk anak-anak di Bangka Belitung, Kak. Ya, saya mendengar bahwa Provinsi Babel sudah mendapatkan predikat sebagai provinsi yang layak anak dari beberapa provinsi yang sudah dinilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mohon dipertahankan, mati-matian pertahankan, dan bahkan semakin ditingkatkan. Dan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat luas, juga para orang tua dan para tokoh ataupun para aktivis perlindungan anak, termasuk itu remaja itu bisa pramuka, bisa karang taruna, bisa Panglapiara remaja, PM remaja dan sebagainya. Itu betul-betul mengingatkan bahwa anak adalah calon pemimpin masa depan. Jangan sampai jiwanya rusak karena terjadinya berbagai pelanggaran tadi, termasuk juga penculikan.